Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Interaksi Disosiatif dalam novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Di dalam kelompok 2 ada saya dari Fiona, Raudatul Aslami, Fadilah Mutiara Dewi, dan Aldimas Muhammad. Pertama adalah makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Kerap kali dalam satu cerita tidak hanya ada satu makna yang disampaikan, namun bisa jadi banyak. Begitupun dalam novel Salah Asuhan. Dengan demikian, kami telah mengklasifikasikan tema mayor dan tema minor yang terdapat dalam novel Salah Asuhan. Adapun tema mayornya, diantaranya yaitu satu, kesalahan mendidik anak, dan yang kedua, asimilasi sebagai dampak pergeseran budaya barat yang ada dalam tokoh utama. Adapun tema minornya terdiri dari satu, konflik batin, dua, percintaan, tiga, kawin paksa, empat, perkawinan antara timur dan barat, dan yang terakhir yaitu perbedaan pandangan antara kaum muda dengan kaum tua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tokoh dan penokohan yang terdapat di dalam novel Salah Asuhan. Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya di dalam sebuah novel. Ia juga merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan sangat mempengaruhi perkembangan plot cerita. Tokoh utama yang terdapat di dalam novel Salah Asuhan ini adalah Hanafi. Lalu yang kedua, tokoh utama tambahan. Tokoh utama tambahan adalah tokoh yang juga banyak diceritakan dan ikut mempengaruhi plot perkembangan cerita. Akan tetapi, kadar keutamaannya berbeda dengan tokoh utama. Tokoh utama tambahan yang terdapat di dalam novel Salah Asuhan ini ialah Ibu Hanafi, Rapi'ah, Kori, Engku Sultan Batuah, Syafi'i, dan Tuan Dubus. Yang ketiga, tokoh tambahan utama. Tokoh tambahan utama adalah tokoh yang tidak banyak mempengaruhi plot cerita dan di dalam keseluruhan cerita berada di bawah tokoh utama tambahan. Tokoh tambahan utama yang terdapat di dalam novel Salah Asuhan ini ialah Piet, Nyonya Pension, Nyonya Van Demen, dan Tante Lien. Lalu yang keempat, ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak mempengaruhi perkembangan jalan cerita. Tokoh tambahan yang terdapat di dalam novel Salah Asuhan ini ialah Nyonya Brom, Tuan dan Nyonya Brom, Simin, Mina, Tuan Direktur, Chef Kantor Pos, Nyonya Pit, dan Tuan Administrator. Yang kelima ada tokoh sederhana. Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki satu kepribadian tertentu saja, yang hanya memiliki satu watak saja. Tokoh sederhana bersifat monoton, datar, dan tidak mengejutkan para pembaca. Tokoh sederhana yang terdapat di dalam novel Salah Asuhan ini ialah Rapi'ah, Kori, dan Ibu Hanafi. Lalu yang terakhir ada tokoh bulat. Tokoh bulat adalah tokoh yang perwatakannya sulit dideskripsikan secara tepat. Menurut Abrams, tokoh bulat juga mengejutkan para pembaca. Dapat dikatakan bahwa tokoh bulat merupakan tokoh yang wataknya berubah-ubah. Tokoh bulat yang terdapat di dalam novel Salah Asuhan ini ialah Hanafi. Saya akan menjelaskan mengenai latar dan juga sudut pandang. Latar dalam buku Burhan Nurgiantoro merupakan landasan tumpu yang merujuk pada waktu, tempat, dan juga lingkungan sosial yang terjadi di dalam cerita pada sebuah karya fiksi. Latar berdasarkan unsurnya dibagi menjadi tiga, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar sosial budaya. Latar tempat ini merujuk pada lokasi di mana cerita itu berlangsung. Nah, dalam novel Salah Asuhan ini latar tempat dibagi menjadi 5. Yang pertama itu Solok, Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan pada halaman 1 mengenai Hanafi, Kori, dan juga penduduk Solok setiap petangnya bermain tenis di lapangan tenis. Latar tempat yang kedua adalah Betawi.
Latar ini dipaparkan pada halaman 124 mengenai Hanafi pergi ke Betawi untuk berobat, mengobati luka di tangannya, dan juga di sana di Betawi itu ia bertemu dengan Kori. Latar tempat yang ketiga adalah Surabaya, di mana di latar Surabaya itu dibuktikan pada halaman 179. Pada saat itu Kori dan Hanafi singgah di Surabaya untuk menumpang di passion kecil. Latar yang keempat adalah Bandung. Dijelaskan pada halaman 179 juga, setelah Hanafi singgah di Surabaya, kemudian Hanafi dan Kori meneruskan perjalanannya ke Bandung. Selanjutnya latar yang terakhir adalah Semarang, di mana Hanafi dibuktikan pada halaman 270, yaitu Hanafi menyusul Kori untuk pergi ke rumah Nyonya Van Demen. Ketika itu juga Kori meninggal di Semarang. Nah, yang kedua itu ada latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa itu diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Jadi latar waktu itu juga berhubungan dengan sejarah yang ada pada masa tersebut. Nah, novel Salah Asuhan ini diterbitkan pada tahun 1920-an. Nah, yang menunjukkan latar waktu yang berkaitan dengan tahun 1920-an adalah ketika seorang pribumi dan seorang Belanda mau berkabar-kabar itu menggunakan surat, dan ketika itu juga surat itu dikirimkan lewat kantor pos. Nah, selain itu tergambar pula dalam novel ini di mana terjadi konflik antara Hanafi dengan pergaulannya. Pada saat itu Hanafi memutuskan untuk keluar dari bangsa pribumi dan ingin menyetarakan diri dengan bangsa Belanda. Namun yang terjadi adalah Hanafi malah dijauhi atau diasingkan dari pergaulannya. Peristiwa tersebut juga dikuatkan dalam berita Kompasiana yang ditulis oleh Lilis Siti Multatuliana. Pada tahun 1920-an memang sudah ada kantor pos, di mana kantor pos itu dijaga oleh 2 atau maksimal 5 orang Belanda. Selain itu juga dijelaskan bahwa ketika bangsa pribumi ingin menyetarakan diri dengan Belanda, tetapi tetap saja gitu di bangsa Belanda orang tersebut tidak dipercayai, dan juga di bangsa pribumi orang tersebut akan dimusuhi. Nah, latar yang ketiga itu adalah latar sosial budaya. Latar sosial budaya itu merujuk pada hubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu karya fiksi tersebut. Nah, dalam novel Salah Asuhan ini adat yang terjadi atau sosial budaya yang terjadi itu adat Minangkabau. Saya mengambil adat Minangkabau karena Hanafi di sini dulunya adalah orang pribumi yang memiliki adat Minangkabau. Nah, pada novel Salah Asuhan ini dijelaskan bahwa budaya Minangkabau itu dia melekat sekali dibawa oleh ibu Hanafi, yaitu yang bernama Mariam. Adatnya ini berbicara mengenai utang budi harus dibalas dengan utang budi pula. Adanya utang budi ini menimbulkan adanya konflik-konflik dalam novel Salah Asuhan, seperti Hanafi kemudian dikawinkan secara paksa oleh Rapiah, yaitu anak dari kakak ibunya Hanafi. Ketika melakukan pernikahan, di situ juga ada adat-adat Minangkabau, seperti di mana laki-laki harus menggunakan destar saluk. Setelah membahas mengenai latar, selanjutnya akan dibahas mengenai sudut pandang.
Sudut pandang itu merujuk pada cara sebuah cerita dikisahkan. Sudut pandang ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Dalam novel Salah Asuhan ini, sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga Maha Tahu. Dalam pengisahan cerita di novel Salah Asuhan ini menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama dan juga kata ganti ia, dia, dan mereka. Hal ini dibuktikan adanya kutipan pada halaman 5. Kori meraba tangannya yang sedang menggenggam surat kabar itu, dan dengan senyum yang amat manis yang menimbulkan cawak pada pipi kirinya berkatalah ia, "Hai Hanafi, apakah engkau hendak menunjukkan bahwa surat kabar itu lebih mengikat hatimu daripada keadaanku di sini?" Jadi pada novel Salah Asuhan ini pengarang itu mengisahkan sebuah cerita itu menggunakan sudut pandang orang ketiga karena di situ terdapat penggunaan nama dan juga kata ganti ia. Alur merupakan serangkaian cerita yang kemudian dirangkai disatukan yang kemudian menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Nah, pada novel menurut Aristoteles bahwa alur memiliki 3 tahap. Yang pertama ada tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Kemudian menurut Tasrif dalam buku Burhan Nurjantoro menjelaskan bahwa alur memiliki 5 tahap. Yang pertama adalah tahap pemutuasian, yang kedua ada tahap pemunculan masalah, yang ketiga adalah tahap peningkatan masalah, yang keempat adalah klimaks, yang kelima adalah penyelesaian. Nah, di sini terlihat bahwa novel Salah Asuhan ini memiliki alur maju. Nah, lalu untuk tahap-tahapnya, yang pertama adalah tahap penyituasian atau perkenalan. Kita diperkenalkan oleh sosok Hanafi dan Kori, yang dimana dua orang muda-mudi yang saling suka ibaratnya. Lalu Tuan Lubise, yakni ayahnya Kori, dan Maryam, ibunya Hanafi, mencoba menasihati anak mereka tentang percintaan dan pernikahan beda bangsa tersebut, yaitu bangsa Melayu dan bangsa Timur. Nampaknya pada masa itu pernikahan beda bangsa itu benar-benar dianggap tidak wajar atau itu dianggap aneh, yang menyebabkan mereka yang menikah dengan mereka menikah beda bangsa justru dikucilkan dan segala macam. Lalu tahap pemunculan masalahnya adalah di mana saat Kori pergi meninggalkan Solok setelah adegan cintanya saat itu. Lalu Hanafi yang merasa bahwa cintanya itu ditolak, dia pun jatuh sakit. Lalu setelah diobati oleh dokter dan dukun dan sudah merasa baikan, akhirnya ibunya mencoba membujuk dan menasihati Hanafi supaya cepat-cepat menikah oleh perempuan yang sudah dijodohkan oleh ibunya tersebut, yaitu Rabi'ah. Nah, lalu tahap peningkatan masalahnya di sini adalah dimulai pada saat sebelum pernikahannya atau saat berlangsungnya pernikahan Hanafi dan Rabi'ah ini. Terlihat di novel bahwa berlangsungnya pernikahan ini sangat-sangat tidak lancar karena Hanafi benar-benar nggak ingin menggunakan atribut kedaerahannya, yaitu Minangkabau. Lalu setelah dibujuk oleh ibunya dan segala macam, akhirnya dia pun mau dan akhirnya resmi menikah dengan Rabi'ah. Namun karena tidak berdasarkan dengan cinta, Hanafi justru malah senang terhadap Rabi'ah, yang menurut ibunya ini justru
berusaha menasehati si Hanafi. Hanafi yang tidak terima, yang mencoba bersilat lidah lah ibaratnya. Lalu tiba-tiba tangannya tuh tergigit oleh anjing yang menyebabkan dia harus pergi ke Betawi. Nah, berarti tahap klimaks di sini dimulai saat Hanafi bertemu dengan Korrie di Betawi. Nah, di sini Hanafi bercerita kepada Korrie bahwa dia ingin melepaskan segala atribut kebumiputraannya, termasuk meninggalkan ibunya dan menceraikan istri dan anaknya itu saat itu masih kecil, dan kemudian menikahi Korrie di Betawi. Nah, namun pernikahan tersebut justru berjalan tidak lancar karena sering terjadi cekcok dan segala macam karena alasan-alasan yang mungkin kurang masuk akal. Lalu puncaknya adalah saat bagian yang tampil ini nih, Hanafi merasa gelap mata dan berusaha menuduh, yang akhirnya justru Hanafi dan Korrie ini pun bercerai. Nah, tahap penyelesaiannya ini dimulai saat Korrie yang kemudian pergi ke Semarang setelah bercerai dengan Hanafi, dan Hanafi pun merasa sedih akhirnya menumpang ke rumah temannya di Betawi, yaitu Piet. Nah, Piet ini mencoba menasihati Hanafi tentang perihal suka tidak sukanya orang-orang terhadap pernikahan beda bangsa tersebut. Akhirnya karena dianggap kata-kata Piet ini masuk ke hati Hanafi, akhirnya Hanafi itu mencoba untuk pergi ke Semarang untuk menjemput Korrie. Namun sayang saat sampai di Semarang justru umur Korrie sudah tidak panjang dan Korrie harus menghembuskan nafas terakhir. Nah, karena kesedihan yang amat besar itulah, dan karena merasa sudah tidak punya apa-apa lagi di Betawi, akhirnya Hanafi memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dan setelah bertemu dengan ibunya, justru dia bukannya mendapat sambutan yang wah. Memang awal dapat sambutan yang wah, namun lama-kelamaan dia seakan-akan ditolak di kampung halaman tersebut, yang berakhir dengan Hanafi bunuh diri dengan meminum Subimat. Ya, kira-kira sampai di situ untuk alur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang amanat. Di dalam bukunya Pak Burhan, yang berjudul Teori Pengkajian Fiksi, dijelaskan bahwa amanat merupakan representasi ideologi pengarang. Kenny mengemukakan bahwa moral dalam karya sastra biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis yang dapat diambil lewat cerita oleh para pembaca. Amanat yang terdapat di dalam novel Salah Suhan dapat disimpulkan melalui sebuah peribahasa, yaitu setinggi-tinggi melambung, jatuhnya ke tanah jua. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Hanafi memiliki sifat yang tinggi hati. Ia merasa memiliki kepandaian dan kedudukan yang lebih tinggi dari ibunya, Rabi'ah, dan keluarganya di kampung. Sehingga ia pun memutuskan untuk keluar dari bangsanya sendiri dan lebih memilih untuk bergabung ke dalam bangsa barat dan meninggalkan kampungnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa amanat yang tersampaikan melalui novel ini ialah jangan merasa tinggi hati. Sejauh-jauhnya Hanafi pergi merantau ke Betawi, telah disamakan haknya dengan bangsa Eropa, disekolahkan tinggi di Belanda, namun pada akhirnya ia pun kembali ke kampung halamannya juga dengan membawa kekosongan dirinya. Salah Suhan ini. Lalu untuk gaya bahasa sendiri merupakan cara penulis atau pengarang untuk menyampaikan buah pikiran atau hasil pikirannya lewat
bahasa atau tulisan itu semacam tulisan. Nah, uh, terlihat jelas bahwa di novel Salah Asuhan ini terdapat beberapa gaya bahasa seperti gaya bahasa Melayu, gaya bahasa Belanda, dan gaya bahasa Betawi. Nah, yang saya ingat itu gaya bahasa Betawi itu yang di bagian Tantelin. Nah, itu banyak sekali tuh gaya bahasa Betawi di situ. Nah, lalu saya juga menemukan beberapa majas di sini, meskipun gak semuanya. Yang pertama adalah majas perbandingan, yang kedua adalah majas personifikasi, yang ketiga adalah majas hiperbola. Majas perbandingan ini sendiri adalah majas yang berusaha untuk membandingkan dua hal yang yang umumnya tidak sama. Seperti dicontoh pada bagian Kori yang selalu mendapat surat dari pengagum rahasianya. Nah, di situ dia bilang, benar sekali kata Hanafi, bagaikan jinak-jinak burung merpati. Nah, itu di situ perbandingan. Yang kedua, di bagian yang kalau nggak salah, di bagian yang mukamu seperti warna jambu air yang sudah matang, kalau nggak salah begitu. Nah, di situ juga majas perbandingan. Yang kedua adalah majas hiperbola. Majas hiperbola ini adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu atau melebih-lebihkan realitas. Nah, seperti contoh saat Hanafi dan Kori berciuman, lalu datanglah tukang pos. Nah, disitu kan ada kayak kalimat bagai ditembak strum listrik, ya kayak gitu. Nah, itu kan dilebih-lebihkan. Nah, yang kedua adalah saat bagian ibunya Hanafi, yang di bagian kalau kau menuruti apa kata ibu, maka ibu serasa mendapatkan gunung emas besar. Nah itu kan juga salah satu contoh dari majas hiperbola yang ada di novel Salah Asuhan. Nah, yang ketiga adalah majas personifikasi. Majas personifikasi ini gampangnya adalah majas yang menghidupkan benda mati atau sifat manusia dimasukkan ke dalam benda mati, kira-kira seperti itu. Contohnya kayak angin bergoyang, terus bulan menari, nggak bisa seperti itu. Nah, untuk di novel Salah Asuhan ini, majas personifikasinya terlihat di awal, yaitu pada tempat tenis dilindungi oleh daun pohon ketapang. Nah, di situ majas personifikasi. Yang kedua adalah bagian buyung yang sedang menyalakan lampu gasolin. Nah, di situ ada itu terus kebakar, dan di situ ada kata dijilat api. Nah, dijilat api ini termasuk juga ke majas personifikasi. Nah, kira-kira segitu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Interaksi sosial masyarakat tidak selalu berujung pada hubungan yang sesuai harapan. Buktinya, dalam novel Salah Asuhan, banyak ditemukan interaksi sosial yang berujung pada perpecahan atau bisa disebut cekcok. Interaksi sosial ini disebut dengan interaksi disosiatif. Adapun interaksi disosiatif yang dianalisis dalam novel Salah Asuhan yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. Pertama, persaingan.
Bentuk-bentuk persaingan yang ditemukan dalam novel Salah Asuhan diantaranya 1. Persaingan kebudayaan, 2. Persaingan kedudukan atau peran, dan yang ketiga perbedaan ras. Contoh pada persaingan perbedaan ras, kerap kali Hanafi dikatakan sebagai kaum kulit berwarna yang tidak pantas disandingkan dengan Qori sebagai kaum Eropa. Hal tersebut membuktikan bahwa ada persaingan perbedaan ras dalam novel Salah Asuhan. Yang kedua, kontravensi. Bentuk kontravensi dalam Salah Asuhan bisa berupa kebencian terhadap seseorang atau perasaan. Contohnya, perasaan tidak suka atau kebencian yang disembunyikan oleh Nyonya Kit kepada tokoh Hanafi. Selanjutnya ada pula kontravensi generasi masyarakat, yaitu contohnya perbedaan pandangan antara kaum muda Hanafi dengan kaum tua, ibunya. Interaksi sosial disosiatif yang ketiga yaitu konflik. Adapun konflik yang ditemukan dalam novel Salah Asuhan diantaranya yaitu konflik kesalahan mendidik anak, konflik perkawinan secara paksa, konflik kebencian yang diutarakan oleh masyarakat kepada tokoh utama, dan yang terakhir konflik batin.